Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan. Beruntungnya, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi energi bersih yang begitu besar. Termasuk sumber energi panas bumi di kawasan Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kali ini, Energy Corner akan menjelajah ke arah selatan dari ibu kota Sulawesi Utara, Manado. Selengkapnya dalam Energy Expedition langsung dari Tomohon. Tomohon, sebuah kota yang berjarak sekitar 25 km dari Manado, dikenal memiliki sumber daya dan keindahan alam yang melimpah. Tomohon juga dikenal sebagai kota penghasil bunga terbesar di Indonesia dan menjadi magnet bagi sektor pariwisata. Salah satunya melalui penyelenggaraan acara tahunan Tomohon International Flower Festival. Inilah keseruan Tomohon International Flower Festival, di mana dari tadi kita bisa melihat ya pawai-pawai kendaraan yang berhiaskan bunga dengan berbagai bentuk seperti yang ada di belakang saya ini. Dan dari tadi tuh bentuknya keren-keren banget ya, mobil-mobil atau kendaraan yang mengikuti pawai ini. Bahkan tadi ada yang mengangkat bentuk dari rumah adat Minahasa, biota laut khas Sulawesi Utara, kemudian juga ada pegunungan yang menggambarkan suasana yang ada di Tomohon ini. Festival bunga ini berlangsung selama 1 pekan, mulai dari tanggal 8 hingga 12 Agustus setiap tahunnya dengan menampilkan berbagai kegiatan bertema bunga. Puncaknya dengan parade mobil-mobil yang dihias oleh bunga-bunga dan pertunjukan menarik lainnya. Kehadiran TIF diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Apalagi, Kota Tomohon telah memiliki keunggulan tersendiri dari sisi penggunaan energi bersih di masa transisi energi. Dengan kekayaan alamnya yang melimpah, Tomohon pun diberkahi dengan sumber energi baru terbarukan berupa panas bumi. Dan sumber inilah yang kemudian diolah oleh Pertamina Geothermal Energy menjadi sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi ataupun juga PLTP. Dan bahkan PLTP yang terletak di Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara ini pun menjadi salah satu PLTP terbesar di Indonesia. Lalu apa saja yang spesial dari PLTP ini dan seperti apa kontribusinya bagi masyarakat sekitar? Yuk ikuti saya. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi PLTP Lahendong Unit 5 dan 6. Bertepatan dengan adanya kunjungan dari para analis pasar modal ke PLTP PGE area Lahendong yang terletak di Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa ini. Kunjungan saya ini pun langsung disambut oleh Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energy Tbk, Ahmad Yani. Oke, kalau di sini view-nya lebih jelas ya Pak ya, udah kelihatan semua ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, nah disinilah, ini kami namakan Jembatan Jokowi. Kenapa tuh Pak? Kenapa Jembatan Jokowi? Orang pertama yang naik ke sini, Pak Jokowi. Wow. Jadi jembatan kami siapkan pada saat untuk acara peresmian Unit 5 dan 6. Nah itu untuk Pak Jokowi melihat bagaimana keseluruhan dari view area kita. Ini jadi namanya Jembatan Jokowi. Nah, ini boleh tolong dijelaskan Pak, di sini ada apa saja, terus di situ juga ada uap-uap itu apa, dan proses apa yang terjadi di sini sebetulnya Pak? Ya, proses geothermal pembangkitan listrik itu berawal dari sumur, ya, di mana dari sumur kita dapatkan uap, ya. Kebetulan di Lahendong di kepala sumur itu ada uap dan air beridanya. Nah, uap dan air kita alirkan ke pipa. Pipa tersebut nanti menuju ke separator di sana. Nah, separator memisahkan antara uap dan air. Oke. Nah, uap dan air dipisahkan.
Kemudian uapnya terus menuju di pipa ini yang kita lihat ini, menuju ke powerhouse di bangunan yang hijau di sana. Tapi sumbernya Pak, untuk sumber energi sendiri potensinya yang ada di kawasan Lahendong ini sendiri berapa banyak? Ya. Berapa besar? Sangat besar sekali ya, cukup besar sekali. Ya, untuk di WKP Lahendong, salah satu WKP terbaik dimiliki PGE saat ini, kita tuh ada 2 blok, blok Lahendong dan Tompaso. Oke, Ya. yang saat ini kita di blok Lahendong. Tompaso. Oh, Tompaso justru. Ya, di sini kita di Tapi Tompaso. tetap di kawasan Lahendong Dalam kan, Pak? kawasan WKP Wilayah Kerja Operasional Lahendong. Oke. Nama WKP-nya Lahendong. Jadi dari dalam WKP itu ada 2 blok yang kita kelola. Ada blok Lahendong, dari sisi resource ya, resource Lahendong, resource Tompaso. Oke. Nah, untuk yang di Tompaso saat ini kita baru bangkitkan 2 kali 20 atau 40 megawatt. Oke. Nah, dan potensi yang ada itu lebih dari 200 megawatt yang bisa kita bangun. Nah, ini ujung dari aliran uap menuju power plant. Di sini kita sebut scrubber ya. Ya. Scrubber ini nanti lebih memurnikan uap yang akan masuk ke turbin sesuai dengan requirement turbin. Uap dari panas bumi yang sudah dimurnikan ini pun masuk ke dalam power plant, kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi listrik. Kemudian sumber listrik inilah yang akan dialirkan ke jaringan PLN untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ini end proses dari kegiatan pembangkitan listrik dari geothermal. Tadi kita berawal dari sumur, kemudian kita lihat pipa produksi mengalir ke power plant, kemudian di situ bagaimana power plant ada turbin, generator menghasilkan listrik, dibangkitkan trafo, dari trafo listriknya dialirkan masuk ke dalam sistem 150 kV ke gardu PLN. Dari PLN nanti baru dialirkan ke konsumen, ke masyarakat. Dari sisi listrik ya, kita total kapasitas saat ini 120 megawatt. Itu kita berkontribusi 30% dari kebutuhan listrik wilayah Sulawesi Utara, Tengah hingga Gorontalo. Dan sekarang sedang berjalan proses untuk extend capacity menjadi 50 megawatt. Tambahan capacity 50 megawatt ya, dengan mengembangkan rencana pengembangan unit 7 dan 8 masing-masing 20 megawatt plus 10 megawatt dari binary-nya. Oke, itu di tahun berapa Pak nanti targetnya? Di tahun 2027. Selesai untuk kita berhasil untuk COD-nya tahun 2027. Oke, dengan tadi penambahan kapasitas begitu, artinya kan semakin besar juga kontribusi yang bisa diberikan oleh PGE begitu. Tadi dengan kapasitas yang ada sekarang saja kontribusinya sudah sekitar 30% begitu 30%. untuk kawasan Sulut Go. Nah, kemudian dengan adanya penambahan kapasitas nanti kontribusinya akan bisa meningkat hingga berapa persen, Pak? Ya, kontribusi akan meningkat juga seiring juga dengan kapasitas produksi dari yang lain ya, kita bisa meningkat menjadi 35-40% lah dari total kebutuhan listrik yang ada di Sulawesi Utara. Dengan adanya PLTP ini, setidaknya 30% sumber bauran energi listrik untuk jaringan kelistrikan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah hingga Gorontalo berasal dari energi bersih panas bumi. Kedepannya, PGE area Lahendong bahkan berkomitmen untuk terus menambah besaran kapasitas energi terpasang. Ditargetkan di tahun 2027 akan ada penambahan kapasitas terpasang 50 megawatt dengan dibukanya PLTP unit 7 dan 8. Peranan PGE bagi masyarakat sekitar juga hadir melalui CSR bagi masyarakat. Salah satunya industri pabrik pengolahan gula aren yang terletak tak jauh dari lokasi lapangan uap klaster 13. Berbeda dengan penggunaan tak langsung atau indirect use untuk sektor kelistrikan, pabrik gula aren ini menggunakan energi uap panas bumi secara langsung atau direct use untuk proses pengeringan. Jika kita masuk ke dalam pabrik pengolahan gula aren ini, maka wajib menggunakan penutup kepala. Nah, jadi salah satu penggunaan direct use dari energi panas bumi yang dihasilkan oleh Pertamina Geothermal Energi ini adalah penggunaan di pabrik gula aren ini. Jadi kita bisa lihat di sini ya, caranya sangat simpel. Jadi digunakan untuk mengeringkan gula aren ini. Jadi sebetulnya yang keluar dari keran itu adalah nira dalam bentuk cairan, kemudian dikeringkan dengan cara diaduk-aduk saja sekitar 20 menit, kemudian nanti semakin lama bentuknya akan semakin kering dan hasil jadinya seperti ini.
Dari sisi waktu sih, karena kalau untuk penggunaan kayu bakar kan ada waktu yang dipakai untuk koleksi kayu bakarnya, untuk pengeringan kayu bakar, dan untuk penggunaan kayu bakar sendiri kan untuk suhunya mungkin kurang stabil gitu. Sementara dari yang panas bumi dari Pertamina ini pressure-nya cukup stabil, jadi yang tadinya penggunaan kayu bakar itu kita bisa pakai 4 jam untuk masak, dengan panas bumi itu paling jadi 20 menitan aja gitu untuk bikin 1 kilo kurang lebih. Penggunaan uap panas bumi pun membuat produktivitas pabrik jauh meningkat. Dalam 1 hari, pabrik ini mampu memproduksi 1 ton gula aren. Gula aren yang dihasilkan pun telah diekspor ke sejumlah negara seperti Hong Kong, Singapura, Jepang, hingga Amerika Serikat. Penggunaan panas bumi untuk pabrik gula aren ini menjadi contoh sukses bagi Pertamina Geothermal Energy dalam hal Social Corporate Responsibility atau CSR. Apalagi, hal ini dapat menginspirasi industri lainnya dalam hal penggunaan panas bumi. Memang penggunaan direct use dari panas bumi ini cukup banyak ya potensinya. Kalau di luar negeri kita melihat ada beberapa penggunaan langsung seperti district heating, district cooling atau geotourism gitu. Kita melihat juga di area Lahendong ini di Sulawesi Utara ini cukup potensial untuk dikembangkan dengan potensi penggunaan lainnya yang bersifat langsung seperti misalnya untuk geotourism, kolam air panas seperti Blue Lagoon di Iceland ya, itu kita lihat bisa punya potensi untuk dikembangkan di sini. Kedepannya, diharapkan penggunaan langsung atau direct use uap panas bumi ini dapat menjadi diversifikasi revenue bagi perusahaan. Untuk itu, PGE akan terus mengembangkan kapasitas di wilayah kerja panas buminya, termasuk di wilayah Lahendong, dengan pengembangan unit 7 dan 8 yang membutuhkan modal cukup besar. Mentargetkan dalam 5 tahun mendatang itu ada pengembangan tambahan 600 MW ya di berbagai area di Indonesia. Di area Lahendong sendiri kita saat ini sedang mengembangkan unit 7 dan 8 dengan additional capacity 40 MW, ditambah lagi dengan rencana pemanfaatan brine to power yang kita perkirakan bisa menghasilkan listrik tambahan 35 MW di area Lahendong Sulawesi Utara ini. Secara total 600 MW ini akan membutuhkan biaya investasi yang cukup besar, kurang lebih 1,6 miliar US dollar. Dari 1,6 miliar US dollar itu kita telah mendapatkan sekitar 500 juta US dollar dari proceeds IPO yang belum kita gunakan, dan ini akan kita gunakan untuk mengembangkan kapasitas tambahan terpasang PGE menjadi di atas 1 gigawatt dalam 5 tahun mendatang. Dari 600 itu kita fokusnya 2 tahun pertama pengembangan 340 megawatt. Itu yang paling intensif dalam pengembangan energi brine to power tadi atau cogeneration. Di seluruh Indonesia, di Tomohon untuk cogeneration kurang lebih ada 35 megawatt plus 40 yang konvensional ya di unit 7 dan 8. Secara total cogeneration kita mentargetkan ada pertumbuhan 210 megawatt yang merupakan bagian dari 600 megawatt tadi. Dengan pengembangan kapasitas yang dilakukan, membuat prospek bisnis cucu usaha PT Pertamina Persero ini ke depan diperkirakan akan semakin cerah. Hal ini pun diamini oleh para analis pasar modal yang turut berkunjung ke kawasan Tomohon. Dengan target-target capex yang akan dilakukan tahun ini sama tahun depan sih kita pikir sangat make sense ya, dan syukurnya memang kita lihat bisnisnya ini PGO ini punya margin yang tebal di sekitar 50%, profit margin juga sekitar 40%, jadi ini bisnis yang sangat bagus, dan kita pikir kalau misalnya soal capex tentu akan selalu ada ya, dan cukup besar, memang ini industri yang padat modal gitu seharusnya, tapi memang kita pikir itu sebanding sama result performanya yang kita pikir cukup menarik ya dari sisi margin tadi juga, dan secara output, secara produksi juga mereka kan full capacity ya, jadi kita pikir overall sih harusnya oke sih gitu. Selain pemanfaatan uap panas bumi sebagai direct use untuk usaha sekitar, PGE area Lahendong juga aktif dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan yang diberikan kepada kelompok jahit wanita Maria. Awalnya kelompok ini dilatih untuk menjahit masker kain di saat pandemi COVID-19. Seiring dengan waktu, keahlian kelompok wanita ini ditingkatkan lagi dengan memproduksi bean bag yang tentunya semakin memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Kedepannya, diharapkan kelompok masyarakat ini akan memiliki keahlian dan daya saing tinggi, sehingga dapat semakin menggerakkan roda perekonomian sekitar. Hal ini pun semakin mempertegas peran PGE dalam implementasi environment, social, and governance atau ESG bagi kawasan sekitar.
Dengan potensi bisnis yang masih begitu luas, kemudian juga dengan rencana perseroan yang matang, diharapkan kinerja dari Pertamina Geothermal Energi ini bisa semakin melesat seiring dengan upaya transisi energi dan juga target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Dan tentu manfaat tidak hanya dirasakan untuk perseroan saja, namun juga untuk negara dan masyarakat sekitar. Langsung dari Tomohon, Sulawesi Utara, CNBC Indonesia, Beyond Business.